Shalom, amang inang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang inang saudara-saudariku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2022 dari kitab 2 Korintus 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah konsekuensi mengikut Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi, segala sesuatu keputusan yang diambil pasti ada konsekuensinya, bukan? Demikian sebagai pengikut Kristus, pasti ada konsekuensi kita mengikut Dia. Hal ini sudah dialami oleh Kristus sendiri. Dia mengasihi manusia sehingga harus mengalami penderitaan sampai akhir hidupnya dengan kematian di kayu salib. Sebagai pengikutnya, kita meneruskan karya keselamatan yang telah diperbuatnya dengan segala penderitaan yang dijalani oleh kita sebagai orang-orang percaya. Namun semua itu akan berakhir, saudaraku, dengan suatu kemenangan sebagaimana nats renungan hari ini mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Pengalaman iman Paulus bahwa banyak orang yang menolak pemberitaan firman Tuhan, namun dia tidak menyerah atau putus asa karena dia meyakini Tuhan menolongnya. Kita menyadari bahwa kehidupan menjadi orang beriman tidaklah mudah tentunya. Tentu banyak tantangan, cobaan, bahkan ancaman. Baik itu bisa terjadi di tengah pekerjaan kita dan masyarakat di mana kita berada. Namun nats ini berpesan kepada kita semuanya agar jangan berkecil hati apabila diperlakukan orang kepada kita suatu penghinaan, penindasan, dan pelecehan. Justru dengan adanya perlakuan tersebut terhadap kita, maka kita semakin memaknai hidup sebagai pengikutnya. Pasti Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam keterpurukannya yang amat dalam. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara-saudariku, mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana kita bangkit dengan penuh iman kepadanya agar dia memberi kemampuan menghadapinya. Marilah kita terus mempercayai Dia yang melepaskan kita dari pergumulan yang berat itu, sehingga kita terus menjadi saksinya di mana saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengimaninya, agar dikala kami menghadapi penderitaan di dalam memberitakan firman-Mu, tidak menjadi penghalang bagi kami untuk selalu memberitakan firman-Mu, mengabarkan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kekejaman. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah Roh-Mu memberikan kami kekuatan untuk menjalaninya. Kami percaya bahwa kami tidak sendirian di dunia ini di dalam menyatakan kebenaran-Mu, keadilan-Mu. Kami percaya Tuhan membekali kami sehingga kami dimampukan untuk melakukannya. Ketika orang berbuat jahat kepada kami, Engkau menjaga kami Tuhan, untuk kami selalu selamat daripada mara bahaya. Tuhan, kami serahkan hidup kami padamu, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau tahu akan segala pergumulan mereka masing-masing, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lansia. Kiranya Engkau sertai mereka. Kami serahkan seluruh aktivitas ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur bagi kami semuanya. Kami serahkan doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa
serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Amang Inang saudara-saudariku firman yang telah disampaikan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.